Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Social Angels dimanapun Anda berada? Dan bertemu kembali dengan saya Indra Bekti, kali ini host di acara Viral Issue dari Rotary Podcast atau Rotary TV Podcast and News ya. Jadi untuk kamu yang baru aja gabung, ini adalah konten yang berisi tentang sesuatu hal, kejadian, peristiwa yang ada di sekitar masyarakat dan menjadi hal-hal yang dibahas dan menjadi perbincangan orang-orang. Dan ini tentunya sesuatu yang mungkin juga bisa gempar di dunia maya, internet, sosmed, dan dimanapun aja ya. Nah, jadi podcast Rotary Viral Issue ini membahas suatu isu yang dikatakan hot ya, dengan bincang-bincang bersama narasumber. Nah, kira-kira kita lagi mau membincangkan apa ya? Tapi sebelumnya kamu jangan lupa dong untuk di-subscribe, di-share, di-komen. Silakan aja. Terima kasih untuk kamu yang udah subscribe dan juga untuk kamu yang udah share, yang udah komen di sini. Kalian emang luar biasa ya. Nah, Rotary Podcast ini adalah sebuah wadah persembahan dari Rotary Distrik 3410 Indonesia ya. Dan sebagai bentuk proyek edukasi tentunya untuk masyarakat semua, para social angels ya dimanapun Anda berada. Jadi jangan kemana-mana dan kita akan segera mengetahui viral issue yang kali ini akan kita bahas. Apaan sih? Ini dia videonya. Oke, itu dia tadi videonya. Seperti kita ketahui bahwa para dokter, suster ya, perawat dan tenaga medis itu pastinya seluruh elemen yang ada di rumah sakit itu adalah orang pertama dalam garda terdepan untuk membantu kita semua ya pastinya ya guys. Nah ini bahkan ada salah satu dari Rotarian kita, yaitu Presiden Feni dari Rotary Club Bandung Siliwangi yang berprofesi sebagai dokter, yang bertugas sebagai garda terdepan, juga meninggal akibat COVID-19 ini. Yuk kita berdoa semoga semua orang yang berjasa ini mendapatkan tempat terindah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti kita ketahui juga di COVID-19 ini, yang viral ini itu telah menyerang jutaan manusia di belahan bumi manapun ya. Dan tidak pandang bulu, semua bisa terkena, kamu, aku, semuanya. Dan penyakit ini bisa dilawan dan bisa dicegah dengan protokol kesehatan yang pastinya yang baik, dan sistem imun kita yang harus dijaga dengan baik. Jadi makanya sekarang benar-benar diikutin apa yang dikatakan oleh pemerintah ya, pakai maskernya, face shield mungkin, kemudian sering cuci tangan, jaga jarak, dan makan makanan yang baik, jaga kesehatan, olahraga, itu yang paling penting ya. Dan berdasarkan informasi, pasien kasus COVID-19 ini tuh bisa disembuhkan. Jadi nggak usah khawatir juga, bukan suatu hal yang menakutkan, tapi nakutin juga sih gitu ya, kalau misalnya memang ada penyakit penyertanya gitu kan. Nah, jadi semua tidak ada yang tidak mungkin. Mereka yang berhasil sembuh bisa kita katakan adalah mereka itu para pejuang
COVID-19. Dan hari ini kita hadirkan salah satu pejuang COVID-19. Kita sebut saja dia, namanya Aldi. Hai Mas Aldi, apa kabar? Halo, kabar baik, alhamdulillah. Boleh lebih dekat lagi? Siap. Oke, Mas Aldi memang harus menggunakan masker ini karena mungkin kita juga ingin tidak terlalu harus mengumbar-umbar identitas Mas Aldi ya Mas. Atau mau dibuka aja? Jangan nanti saya kelihatan. Oh, nggak mau ya Mas Aldi, ternyata lucu orangnya. Jadi kita sempat bincang-bincang di sebelum ini ya Mas ya, kita ngobrolin seputar gimana sih kalau dia bisa terkena gitu kan. Tapi ayo oke Mas sekarang? Alhamdulillah sehat. Sekarang udah sehat ya, alhamdulillah udah confirm negatif. Confirm negatif ya. Yes. Nah, pasti pertanyaan itu yang pasti kamu terima oleh teman-teman ya, pasti lo udah ini belum gitu. Nah, boleh cerita nggak atau share sama kita awal muasal kamu tuh bisa akhirnya divonis positif COVID-19? Oke, awalnya itu di kantor sih. Jadi di kantor ada rapid test massal untuk seluruh karyawan. Itu kira-kira kapan tuh? Minggu pertama atau kedua bulan Juli. Oh, bulan Juli yes, mesti bulan Juli kita rapid semua karyawan. Terus nggak lama dengar berita orang dekat lah ibaratnya di kantor itu mereka udah confirm positif. Jadi akhirnya itu temen tahu kantor confirm positif dari mana? Dari kantor. Jadi di info dari orang HR info ke kita. Terus untuk bagian tertentu gitu ada tuh yang udah confirm. Jadi otomatis semua yang karyawan di bagian itu harus untuk di tes swab semuanya gitu. Akhirnya dari situ sih ketahuan confirm positifnya gitu. Sekitar ya kurang lebih seminggu setelah yang pertama confirm lah, ibarat terkonfirmasi positif gitu. Itu memang pernah ada kontak sama dia, ngobrol atau apa gitu, tahu? Iya sih, kebetulan memang ada kontak karena memang teman satu tim juga gitu kan ya. Jadi makanya semua yang di situ harus di swab gitu. Cukup deket lah ibaratnya, memang kerja bareng. Nah gitu. dari kerja bareng teman-teman semua itu yang terkena itu hanya dari kantor itu kamu aja atau ada beberapa? Kalau dari kantor sih ada beberapa gitu. Kalau cuma untuk tim tapi nggak banyak kalau dari tim. Cuma saya sama satu orang. Si orang itu. Iya. Alah. Karena memang kebetulan kerja bareng karena ada project gitu. Oke, terus abis itu apa sih perasaan kamu pada saat itu tahu? Aduh, why me? Gitu, ada kayak gitunya nggak sih? Sempet lah, terus kayak lemas, shock, terus kayak apa ya? Nggak nyangka lah, secara mental gimana tuh? Kalau secara mental, tapi sebenarnya sebelum itu karena memang udah tahu teman yang dekat itu kena, jadi lebih ke lebih ke ini bakalan kena gitu ya. Udah prepare aja lah gitu, makanya lebih ketika sebelum tes atau sambil nunggu tes ya, misalnya kayak lebih minta untuk lebih ke ya udah prepare aja untuk semuanya gitu lah, gak tahu yang baik atau yang buruk, pokoknya ibaratnya berusaha aja untuk terimalah ikhlas gitu ya, for the worst aja gitu sih paling. Ya Allah. Keluarga ya alhamdulillah sih supportive sih, misalnya lebih ke nenangin gitu, lebih ke banyak support untuk semangat, doain segala macam sih. Tapi memang nggak yang sampai gimana gitu. Cuma mungkin shock pasti gitu lah ya, cuma alhamdulillah sih masih supportive sih masih. Kalau yang dari misalnya pas di rumah gitu, lo apakah langsung kayak isolasi diri sebelum ke rumah sakit nih untuk nextnya gitu? Nggak ketemu sama orang rumah dulu atau kayak di kamar doang gitu atau gimana tuh? Iya, tapi memang dari sebelumnya memang udah misah gitu kan, karena memang semenjak Covid meskipun setinggal satu rumah sama orang tua, memang udah membatasi kontak sih secara fisik gitu. Jadi kamar misah, ibadah segala macam. Memang berusaha seminimal mungkin lah untuk kontak sama keluarga di rumah. Alhamdulillah keluarga nggak ada yang kena ya? Alhamdulillah nggak ada. Mereka kan karena memang di swab juga kan, tapi alhamdulillah negatif. Jadi ya itu sih awalnya sudah memang mempersiapkan untuk sebisa mungkin nggak kontak deh sama orang rumah, terutama orang tua gitu. Oke. Setelah itu kamu nextnya ngapain? Setelah confirm positif langsung ke rumah sakit untuk ronsen paru-paru sama cek lab darah untuk mengetahui kondisi gimana sih sekarang gitu. Meskipun pada saat itu kan nggak ngerasain apa-apa. Oke. Jadi untuk make sure aja secara medis gimana sih gitu dari kondisi paru-paru, darah segala macam. Akhirnya ke rumah sakit untuk cek paru sama darah, hasil keluar dan alhamdulillah nggak kenapa-napa gitu kan. Secara hasil ronsen normal, hasil lab darah normal. Tapi akhirnya ya udah langsung minta untuk
dirujuk ke Wisma Atlet gitu sih. Ke Wisma Atlet. Yes. Ke Wisma Atlet itu kayak gimana sih suasananya? Sebenarnya nggak jauh beda kayak kita di rumah lah. Cuma beda kita kayak dikumpulkan lah, ibaratnya kita dikelompokkan untuk orang-orang yang memang sudah terkonfirmasi. Tapi ada juga katanya sih yang belum terkonfirmasi, mungkin untuk isolasi diri gitu segala macam. Jadi basically kayak di rumah aja gitu. Cuma memang fasilitas dasar ada lah gitu kan. Kayak untuk mandi, makan segala macam itu disediain dan memang gratis. Oh gitu, dan memang gratis ya. Iya. Itu bisa sampai sembuh. Kan sebenarnya kan nggak ada obat ya. Banyak yang bilang katanya kan si COVID-19 ini belum nggak ada obatnya, belum ada obatnya. Kok bisa sembuh? Iya. Itu kenapa bisa sembuh? Em, Gimana tuh? Sebenarnya kalau di sana ya, kalau yang di sana itu memang kita lebih ke terapi obat sih sama minum vitamin. Udah Iya, lebih ke situ. Jadi kita dikasih obat untuk terapi, terus minum vitamin, terus tetap jaga kontak segala macam, terus nanti tinggal di swab secara berkala gitu sih. Mungkin memang lebih ke situ sih. Mungkin juga obatnya so far bisa sebagai mengatasi COVID, meskipun memang itu bukan obat COVID sebenarnya gitu kan. Cuma memang so far itu obat yang dipakai sebagai terapi sih untuk Jadi itu kesembuhan. terapi ya. Mereka sih ngomongnya terapi obat. Terapi gitu. obat. Iya. Jadi mungkin untuk meningkatin imun. Lebih ke situ sih. Jadi karena biar si imun kita sendiri yang bisa melawan itu kan, melawan si COVID itu kan, gitu kan. Memang yang kita dapatkan berita seperti itu. Terus apa sih yang menarik di dalam itu selama berapa lama di kurang lebih 2 minggu lah. 2 minggu. Kurang lebih. Apa tuh rutinitasnya tuh? Rutinitasnya sebenarnya nggak jauh beda sama kalau di rumah lah. Ya. Nah, kayak pagi paling biasa olahraga, berjemur, terus sarapan, terus ya ngelakuin aktivitas yang sebisa mungkin kayak di rumah lah ibaratnya, untuk ngindarin rasa jenuh sama bosan sih. Karena lebih ke situ sih masalahnya, gimana cara kita untuk bisa nanganin rasa bosan, jenuh gitu kan. Karena memang kondisi mental juga harus tetap kejaga gitu, nggak boleh sampai drop gitu kan. Nanti ngaruh ke kesehatan juga gitu. Jadinya ya Itu kalau dijenguk ya? nggak boleh jenguk gitu sih paling. Ya sebenarnya kalau dibilang bedanya apa, sebenarnya nggak ada sih, bedanya sama aja ya. Kayak kita di rumah aja, cuma beda tempat aja. Gitu. Sih. Yang menarik apa pengalaman yang Ya kita bisa di sana karena ketemu sesama yang sudah confirm, kita biasa suka sharing sih, bisa kayak kena dari mana atau segala macam gitu kan. Terus suka ya banyak juga yang kayak saya nggak ada gejala kok gitu ya, sama makanya kita banyak yang pada bingung gitu, nggak merasakan apapun, tapi memang setelah dites confirm positif ternyata gitu sih. Yang menarik sih itu kita ya jadi tahu lah ini penyakit beneran ada gitu kan banyak orang bukan yang konspirasi ya. Bukan. Orang kan bilang kan ini konspirasi lah, apalah ada tiap elite global gitu lah ya. Ya tapi memang ya lebih ke ya bukti lah kalau memang ini penyakitnya memang ada. Nah terus kemudian dites lagi sampai akhirnya negatif tuh gimana? Kita ngejalanin terapi obat itu sekitar 5-7 hari. Terus minum suplemen juga tiap hari dikasih. Setelah itu ketika terapi obatnya selesai, baru kita akan di swab secara berkala gitu. Biasanya setiap 3 hari sekali. Itu mohon maaf ya, di swab, aku pernah di swab. Itu rasanya kan pedes ya di hidung itu. Masukin serat gitu, rasanya mau nangis gitu. Terus masukin di mulut sini juga kayak mau muntah gitu kan. Itu berapa kali berarti selama di sana? Jadi kalau saya sih alhamdulillah sekali doang. Alhamdulillah sekali swab hasil keluar langsung negatif waktu itu. Terus yang di itu? Yang di rumah sakit di Wisma. Iya, di Wisma. Wisma juga cuma sekali. Cuma sekali doang. Gitu. Terus setelah terapi obat selesai, swab pertama langsung keluar hasilnya alhamdulillah negatif. Jadi bisa langsung pulang. Alhamdulillah. Itu apa perasaannya pada saat dibilang itu negatif? Ya lega, senang, bersyukur gitu ya, kayak lebih ke ya alhamdulillah gitu bisa ngelewatin penyakit ini gitu kan, bisa ngatasin lah ibaratnya. Tapi ada rasa ketakutan nggak sih yang mungkin? Sampai sekarang masih sih. Saya sampai sekarang tuh agak parno, agak insecure kalau ke tempat-tempat kayak kafe atau apa gitu kan. Keramaian gitu deh biasanya masih masa takut sih. Pengalaman hidup apa nih yang bisa kamu dapatin gitu? Ada hikmah apa gitu yang bisa kamu ceritain?
pertama sih namanya kesehatan itu mahal ya. Kesehatan itu mahal. Kita bisa cari duit sebanyak-banyaknya, tapi kalau udah ngomongin kesehatan itu udah nggak ada nilainya lah ibaratnya. Jadi pelajarannya sih itu sih, menjaga kesehatan itu penting banget. Terus ya termasuk olahraga lah, makan gizi, vitamin segala macam. Lebih ke itu sih, sama bersyukur sama apa yang kita punya sekarang gitu. Ibaratnya kalau saya bersyukur ketika kena saya nggak punya gejala apapun, jadi saya bisa aktivitas normal tuh. Apalagi dikasih kesempatan untuk bisa sembuh, balik ke keluarga, teman-teman segala orang-orang gitu. Jadi itu sih pengalamannya, lebih menghargai kesehatan. Setelah sembuh itu orang-orang sekitar kamu apakah menerima atau malah menjauh atau gimana? Sebenarnya untuk lingkungan rumah terutama gitu, tetangga-tetangga masih ada lah yang masih agak parno gitu ya. Maaf, saya juga sih sebenarnya. Oh gitu ya. Enggak. Iya, kalau parno sih masih kadang kalau kayak ngeliat, jangan kan saya mungkin ya itu keluarga aja, karena kalau lagi keluar rumah mungkin masih ada yang ngeliatin kok udah keluar ya gitu. Kalau ada lah kadang gitu, cuma memang lebih ke meyakinkan aja sih gitu. Kalau negatif udah nggak akan nular ya. Ya. Kalau udah negatif kita nggak bisa menularkan gitu. Nah, soalnya banyak isu-isu yang bilang katanya kalau udah kena itu masih akan ada di situ gitu. Nanti tinggal nunggu proses ya. Nunggu nanti kambuh lagi gitu. Kalau kambuh sih setahu saya enggak ya. Cuma memang kemungkinan untuk tertular lagi tuh bisa. Kan dulu sempat ada isu kalau udah sekali kena akan imun gitu ya. Nyata kan setahu saya sih enggak gitu. Jadi masih bisa terkena gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang udah kena terus bebas gitu. Makanya itulah nanti yang kita tunggu-tunggu nih, vaksin ini ya gitu. Nah, menurut kamu nih dengan adanya vaksin ini gitu, apa perasaan kamu nih denger berita ini? Ya pastinya senang ya, bersyukur gitu. Maksudnya kayak maksudnya ini kan bukan cuma saya nungguin, tapi semua orang di dunia kan nungguin vaksin ini kan demi keselamatan juga kesehatan orang-orang. Pastinya ya semoga aja memang vaksinnya bisa cepat keluar dan memang bisa mengatasi virus ini sih. Nah, ini sekarang di luar sana masih banyak ya yang struggling, yang masih mungkin berusaha untuk sembuh dari COVID-19 gitu. Boleh dong kasih semangat nih buat teman-teman di luar sana yang mungkin kasih motivasi buat mereka biar bisa seperti setegar kamu, mungkin bisa sembuh gitu, bahwa ini bisa sembuh loh gitu. Mungkin kan banyak yang juga yang penting kan itu sebenarnya mindset juga ya gitu. Silakan. Pertama sih memang kita harus yakin bahwa penyakit ini bisa sembuh. Penyakit ini, mungkin belum ada vaksinnya, tapi berdasarkan apa yang udah kita lihat sekarang, penyakit ini tetap bisa disembuhin. Orang masih bisa tetap kembali sehat, kembali aktivitas. Yang penting itu pertama. Kita harus tanamkan di mindset kita bahwa penyakit ini berbahaya, tapi bukan berarti nggak bisa dihadapin, bukan berarti nggak bisa diatasin. Jadi pertama yakin, terus yang kedua adalah jaga mental kita gitu kan. Biasanya ibaratnya pasti akan ngerasa tertekan, akan ngerasa pressure, kayak kepikiran orang-orang akan gimana ke kita gitu segala macam gitu. Tapi sebisa mungkin memang lebih ke stay positif sih. Gimana cara kita untuk tenangin pikiran gitu ibaratnya, untuk karena dari pikiran itu kan nanti akan imun kita naik ya, badan akan tetap sehat dan insya Allah akan bisa ngelawan penyakit itu. Jadi itu sih, harus yakin sama stay positif sih itu. Wow, tuh yakin dan stay positif ya. Iya, betul. Terima kasih banyak. Ini luar biasa banget cerita yang udah di-share sama kita di sini, pengalamannya. Mudah-mudahan vaksin itu segera diwujudkan ya. Amin, segera kita pakai dan mungkin sekarang udah lebih pakai masker terus ya kan, betul. Lebih hidup lebih jaga kesehatan, gitu ya. Kesehatan. Mungkin dulu nggak terlalu mikirin kali ya. Padahal ya adalah colongan-colongan gitu kali mungkin ya, tapi memang kita nggak pernah tahu penyakit ini datangnya dari siapa, kapan gitu. Benar. Makanya ikutin protokol tuh ya udah wajib banget gitu, nggak boleh sampai lepas lah ibaratnya. Maksudnya tanamin dalam diri kita bahwa kita pasti bakal bisa kena loh gitu siapapun ya. bisa kena, siapapun gitu. Bisa kena ya. Nggak mandang apapun. Nggak mandang bulunya ya. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Mas Aldi. Sama-sama. Sehat-sehat terus. Amin. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi kapan-kapan di waktu kita cerita yang lain ya.
jangan tentang ini terus ya. Yang happy-happy. Ya happy ya gitu. Nah, untuk Social Angels itu dia tadi ngobrol-ngobrol kita sama Mas Aldi yang udah share tentang pengalamannya selama dia mengalami COVID-19 ya. Tapi ternyata intinya dia bilang ini penyakit bisa disembuhkan. Yang paling penting kita harus tetap stay positif, kita tetap harus sehat karena you are what you think ya kan. Dan ini semuanya mindset kita, mental sih yang paling penting. Jadi jangan pada saat kita mungkin lagi keadaan seperti ini terus kita kayak down terus, kita kepikiran ini, kepikiran itu, malah jadi penyakit yang lain malah nanti takutnya ya kan. Baiklah, kalau gitu terima kasih juga untuk para ini kru-kru yang luar biasa, ada sekitar 50.000 orang yang ada di sini. Thank you untuk kamu yang udah watching dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk selalu ditonton untuk next episode-nya, karena pastinya akan banyak lagi pembahasan viral-viral isu apa yang akan kita bahas nantinya. Saya Indra Bekti, pamit undur diri, sampai jumpa lagi di Rotary TV Podcast and News. Bye-bye.